Terima kasih buat bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir. Dan bapak ibu yang belum bisa hadir karena jauh, mungkin karena kesehatannya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kan bisa live. Nah, hari ini sengaja saya ngundang Mbak Nadia, saya ngundang Pak Haji Marco di acara ini. Saya mau bapak dan ibu yang hadir di sini, ataupun bapak dan ibu yang nonton live acara kita ini, saya mau di usia kita nanti, di usia 50 tahun ke atas, atau 40 tahun, 50 tahun ke atas, 60. Saya mau bapak dan ibu, uang ngejar kita. Pokoknya kalau bapak dan ibu memang nggak nyambung, paksain hadir lagi. Atau nonton lagi YouTube-nya, diulangi lagi. Dicerna lagi, apa sih maksudnya Pak Haji Dwi? Duit ngejar kita di usia kita 50 tahun ke atas, 60, 70, atau yang baru 50, 40 menuju 50. Ulangi lagi, cerna lagi, ulangi lagi, cerna lagi, ulangi lagi, cerna lagi. Bu, saya usianya udah 55 tahun. Haji Marco 58. Nah, mau saya di usia kita 40-50, kita udah punya penghasilan yang aman. Minimal bapak dan ibu sudah punya kontrakan. Amin. Kalau Haji Marco kontrakannya awalnya sebelum ke RDAY berapa pintu? 6 pintu. Nah, selama 7 bulan dia paksain, selama 7 bulan dia paksain, alhamdulillah kontrakannya, kos-kosannya alhamdulillah jadi 21 pintu. Kalau bapak dan ibu yang hadir di sini, bapak dan ibu yang nonton acara live saya maunya bapak dan ibu nggak mau 21 pintu, tapi saya maunya 100 pintu. Amin. Harus 100 pintu. Amin. Haji Marco sebelum ke RDAY tidak punya ruko, tidak punya ruko. Betul Pak Haji. Dipaksain selama 7 bulan, ilmunya RDAY dipaksain selama 7 bulan, dipaksain berbuat selama 7 bulan. Alhamdulillah sekarang punya ruko 15 pintu. Nah, saya mau bapak dan ibu yang hadir di sini dan yang nonton live harus paksain rukonya 100 pintu. Amin. Gimana caranya saya nggak mau tahu, pokoknya 100 pintu. Amin. Kenapa Pak Haji kos-kosannya 100 pintu? Kenapa rukonya harus 100 pintu? Karena saya mau bapak dan ibu di hari tuanya harus punya penghasilan dari harian, mingguan, bulanan, tahunan. Amin. Hariannya dari catering, karena orang kos rata-rata nggak pada masak, jadi dari catering. Mingguannya dari laundry, karena rata-rata orang kos nggak cuci baju, dari laundry. Atau bapak dan ibu cas aja, kosannya berapa sebulan? 3 juta, cuci baju gratis, ambil dari situ buat bulanan. Nah, nanti tahunannya dari mana? Dari kontrakan ruko. Jadi ibu dan bapak di usia tua, di usia 50 tahun, bapak dan ibu tidak ngandelin anak dan mantu. Nggak apa-apa, kita per aja. Ada gak yang sudah punya mantu? Coba tunjuk tangan yang paling tinggi, minimal neneknya kelihatan. Wow, udah banyak juga ya. Nah, saya mau Pak, di hari tua, coba tunjuk tangan dulu dong yang punya mantu. Shoot, kameramen yang punya mantu. Wow, banyak. Yang punya cucu. Wow.
Ya wes, terima kasih. Jadi gini, di hari tua kita nggak bisa ngandelin dari anak sama mantu. Kenapa Pak Haji? Nanti bapak dan ibu dikecilin sama anak sama mantu, apalagi sama besan. Kalau bisa anak kita support, mantu kita support, kalau bisa cucu kita support. Supaya apa? Supaya kita punya harga diri. Betul nggak? Betul Pak Haji. Ini saya ngomong bener apa bener? Benar. Kebanyakan kan orang ngomong gini, ini saya ngomong bener apa enggak? Nah, enggak itu jangan disebut. Ini saya ngomong bener apa bener? Benar. Nah gitu, jadi bapak dan ibu juga kalau ngomong begitu ya. Jadi kata-kata enggak, kata-kata negatif, kata-kata tidak, kata-kata itu jangan disebut. Karena ucapan adalah doa ya. Jadi kita harus jeli ngelihat peluang. Karena kesempatan jarang datang sekali. Jangan ngomong gitu. Kesempatan datang berkali-kali. Kita kan kadang ngomong, bapak dan ibu kita harus ngambil kesempatan ya, karena kesempatan nggak datang 2 kali. Ucapan adalah doa, bener lu nggak ada. Datang lagi lu. Ngomongnya ngaco, nggak boleh. Kecil-kecilan nggak boleh, akhirnya ibu rugi. Kenapa? Suaminya alat kelaminnya kecil-kecilan. Janganlah besar-besaran. Jadi tanpa kita harus ke Erot. Soalnya Mak Erot lagi bikin program baru. Waktu kita masih kecil, masih muda, dulu Mak Erot kan programnya membesarkan alat kelamin. Dan hasilnya sekarang wow, di mana-mana besar. Makanya wanita kemarin pada demo ke rumah Mak Erot. Mak Erot bisa gak bikin program kecil-kecilan? Ya Allah, jadi oblak. Kayak lepis Pak Haji. Kayak lepis. Coba kalau lepis gimana? Kalau lepis kan biasanya pengennya digedein, tapi kalau ini dikecilin Pak Haji. Oh iya. Ya oblak ya. Permak. Dipermak ya, permak lepis itu. Permak alat kelamin Haji Marco. Ya kalau orang-orang kan pengen ngecil ya, mau gedein. Kalau saya pengen ngecilin kegedean katanya. Jadi Pak Haji Marco ini punya ruko 15. Salah satu rukonya itu disewa sama orang dan dia permak alat kelamin. Itu tamunya antrinya Pak Bu luar biasa. Permak alat kelamin. Jadi alat kelamin yang besar dikecilin di situ ya. Iya betul. Ya. Tepuk tangan dulu dong untuk Haji Marco. Katanya sih Pak Haji juga udah daftar mau ngecilin. Nah, Pak Bu, kalau nonton YouTube-nya RDI, Bapak dan Ibu suka senyum-senyum gak sih? Bener? Senyum? Ini yang bikin dia lucu dia nih. Jadi memang kita hadirkan hari ini. Saya kan telepon Haji Marco udah seminggu yang lalu, kita mau bikin acara Haji Marco. Betul. Haji Marco nggak jawab lama bener. Akhirnya kita dihadirkan sama kompetitor Haji Marco, Kentung. Tepuk tangan dulu untuk Kentung. Spesialis guna-guna. Jadi Kentung ini Pak dulu pernah datang di acara pencerahan, duduknya di depan sini. Nah dia datang, terus nanya, terus saya bilang, udah deh biar saya ingat namanya jangan aslinya aja, panggilnya Kentung aja. Nah dia datang. Nah kemarin dia maksain privat sedekah yang 10 juta di bawah. Saya lihat aja, enaknya nih Pak kalau kita privat 10 juta nih Bu Pak, kita berhadapan-depan. Jadi kita bisa ngeliatin
satu-satu. Nah akhirnya kita lihat, Pak Kentung, iya, ini mohon maaf nih jangan tersinggung, saya bilang gitu. Pak Kentung pernah nyari pesugihan ke pantai Laut Selatan tahun berapa? Nah saya beraniin karena kita enaknya kalau privat 10 juta kita bisa hadap-hadapan gini. Akhirnya Pak Kentung jawab, saya nyari pesugihan di pantai Laut Selatan tahun 2005. Ya, 2005. Nah mau saya, kalau Bapak dan Ibu, kok gue nggak kaya-kaya ya, kok gue nggak sukses-sukses ya. Kalau begini, bukan saya nggak bisa, bisa aja, tapi kan ini terlalu banyak. Jadinya bias. Nah Bapak dan Ibu paksain dah, bisa privat, nanti kita lihat detail satu-satu. Ini juga alhamdulillah dia maksain sedekah 10 juta. Walaupun dia mukanya 1 rupiah. Jadi Kentung ini Pak, lahir, kalau orang kan lahir dari rahim ibunya. Bos, shoot bos, wajahnya Kentung. Nah, jadi Kentung itu tidak lahir dari rahim ibunya. Kentung itu tinggalnya di Borobudur. Di mana? Candi Borobudur. Nah, jadi dia itu kita dapetin Kentung itu dari dalam stupa. Pas kebetulan kameramen yang istrinya 5, mana kameramennya yang istrinya 5? Dia lagi ngerogoh kontol Bimo. Nah, dapatlah si Kentung nih. Pas ditarik, nah dia lah. Jalan humor ya, biar nggak ngantuk. Sambil teman-teman kan tadi bilang Pak Haji bisa gak apa namanya tuh, mulai acaranya jam 8, jangan jam 7, kita jauh dari Cikarang. Ya udah. Ya udah kita mulai jam 8. Gak apa-apa kan ya Bu ya? Dari jam 7 kan kita janji jam 7. Kita undur sejam sambil ngobrol-ngobrol lah. Nah kita mulai sekarang. Jadi Bapak dan Ibu, saya mau gimana caranya pulang dari sini Bapak dan Ibu praktekin ilmu RDAY mulai step bertahap, maksudnya hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Bapak dan Ibu ibadahnya ke Allah udah mulai meningkat. Gimana caranya atur? Karena kan saya nggak lihat Bapak dan Ibu secara dekat, karena kan jauh ya. Jadi Bapak dan Ibu meraktekin aja. Gimana caranya Pak Haji? Bikin takjub Allah. Udah tahu kan? Bikin takjub Allah bisa dengan ibadah ekstrim, bisa dengan sedekah ekstrim, bisa dengan riadoh ekstrim. Terserah atur aja gimana caranya, kemampuan Bapak dan Ibu. Kalau riado ekstrim otomatis Bapak dan Ibu ninggalin keluarga karena harus tinggal di sini. Kalau sedekah ekstrim Bapak dan Ibu harus punya uang ekstra. Jadi uang belanja dipangkas. Uang apapun harus dipangkas karena buat sedekah ekstrim. Pak Haji berat juga. Ya udah, ibadah ekstrim. Nah, ibadah ekstrim paksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, wajib baca Quran 12 juz. Sholat tobatnya 68 kali. Sifat 18-nya nggak boleh ada. Terakhir, sedekah subuh jangan bolong. Sedekah Jumat barokah jangan bolong. Sholat ba'diyah qobliyah jangan bolong. Pak Haji berapa sih mantes-mantesin minimal sedekah subuhnya? Kalau bisa Bapak dan Ibu sedekah subuhnya kita bikin 100.000.
Sedekah Jumat barokahnya kita bikin sedekah subuhnya 1 juta. Sedekah Jumat barokahnya 1 juta. Sholat ba'diyah qobliyahnya nggak boleh bolong. Pak Haji 100.000 berat juga ya, sebulan 3 juta. Ya dipaksa dari yang kecil dulu aja, mau dari 20.000 dulu. Tapi kan kelamaan, bapak dan ibu hajatnya gede. Kalau 20.000 bisa gak jangan hajatnya kaya raya. Jadi yang didengung-dengungin sehat dulu, umur panjang dulu. Ini kan bapak dan ibu enggak, sedekahnya 20.000 tapi yang didengung-dengungin kaya raya. Janganlah, kaya rayanya nanti dulu. Terakhir, saya mau bapak dan ibu paksain harus dari nanti keluar dari sini. Bapak dan ibu latihan jadi orang kaya. Harus jadi latihan jadi orang kaya. Latihan jadi orang kaya, iya. Caranya, contoh dulu ya, contoh. Bapak dan ibu tahu gak olahraga badminton? Olahraga badminton. Ada gak orang olahraga badminton langsung juara badminton? Gak ada. Olahraga catur, tahu-tahu juara catur? Nggak ada. Olahraga pingpong, tahu-tahu juara pingpong? Ada gak? Nggak ada. Jadi apa dulu? Latihan dulu. Latihan pingpong, latihan catur, latihan badminton. Setelah latihan apa? Latih tanding. Latih tanding, tahu latih tanding? Yang lawan. Kalau badminton tuh latih tandingnya antar kecamatan, antar RT dulu, latihan dulu, antar teman. Nah, kalau latihan orang kaya apa sih Pak Haji? Bapak dan Ibu coba jalan-jalan ke Plaza Indonesia. Lihat harga tas merek luar negeri, LV. Jangan pingsan. Ngelihat doang, lihat aja. Dan jangan pingsan. Bapak dan ibu duduk dulu di restoran yang suka kita duduk-dudukin. Kita suka privat di situ. Namanya restoran Plaza Indonesia, namanya La Moda. Nah, La Moda di Plaza Indonesia. Bapak duduk dulu, ibu duduk dulu. Minimal kalau ibu duduk di situ, buru-buru suami tercinta standby telepon ambulan. Iya, jadi maunya saya gini Pak, Bu. Kalau kita mau jadi orang kaya mesti latihan jadi orang kaya. Apa caranya Pak Haji? Bapak kalau naik motor atau naik mobil, minimal mulai dari sekarang jangan diisi bensinnya pakai Pertalite. Oh, mahal Bang. Ya kan latihan. Tidak ada orang kaya raya ngisinya pakai Pertalite, isinya Shell. Tapi jangan masuk. Bapak nggak nyambung ya, ibu nggak nyambung ya. Iya, jangan masuk Shell. Yang masuk Shell biar aja Pertamina ya. Iya, jadi isinya Pertamax turbo. Isinya walaupun motornya nggak ada ya? Belum ada? Nggak ada? Nggak ada. Jadi rata-rata isinya Pertalite ya motornya. Oh, janganlah. Nanti kita nggak naik-naik. Ya, kedua, Bapak dan Ibu coba kalau beli sesuatu nggak boleh nawar. Tidak ada orang kaya raya nawar. Buktinya, coba ibu masuk ke Indomaret atau Alfamaret. Nawar gak kalau belanja di situ? Paling-paling bapak dan ibu nyari yang diskon, ya kan? Langsung tuh Indomaret telepon security. Security, tolong dong nih diamanin bentar. Kenapa? Udah 2 jam nggak transaksi. Janganlah Pak.
Saya nggak mau. Latihan di Indomaret dulu, beli sampo, beli apa. Bisa gak tuh ditawar? Nggak ditawar. Nah, Bapak dan Ibu coba latihan dulu seperti itu. Oh, dari hal-hal kecil Pak Haji, betul. Belanja tukang sayur keliling, coba jangan ditawar. Kita kan suka nawar. Yuk, berapa cabai sekarang yuk, cabai keriting? Udahlah nggak usah nanya, tinggal cabai keriting yuk 2.000. Sama aja nyelekit ya. Nyelekit dah. Ada. Pak Haji, itu kayak istri saya, kalau istri saya beli sayuran, berapa mang? Dihitung semuanya, kata mamangnya 58.000. Ya udah, yang 2.000 minta itu deh, Mas Ako. Kok sama ibu-ibu? Nggak boleh Bu. Soalnya Bapak dan Ibu yang kecil-kecil itu apa? Yang kecil-kecil perhitungan, nanti yang gede-gede lolos. Apa tuh yang gede-gede? Anak kuliahnya swasta. Kan sayang. Kalau bisa negeri, anak nggak beasiswa, ya lolos juga. Motor ngerong-ngerong. Ibu yang nabung, yang ngabisin suami. Emang ada? Ada lah. Kan kelihatan wajahnya ditipu semuanya sama suami. Istri yang nabung, suami yang ngabisin. Dalam arti kata, istri yang nabung, suami yang dibohongin. Mah, mau gak mah? Ini ada investasi bagus nih mah. Nanti kita dapat nih mah setiap bulan mah tanpa harus kerja. Ya udah, namanya kita nabung kan. Suami yang ngomong, ya udah kita kasih dah. Ada yang 50 juta, ada yang 100 juta. Nah, namanya penipu ada aja kan. Kita dibayar dulu nih 10%-nya di muka. Akhirnya kan kita nafsu, tambahin lagi investasinya. Ajak lagi saudara-saudara dari istri. Udah banyak, perusahaan udah nggak ada. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, coba Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu sekarang lagi banyak investasi begitu. Saya nggak mau. Saya maunya Bapak dan Ibu jalanin ilmunya Allah, jalanin, syukurin, nikmatin. Gimana caranya Pak Haji? Nanti diajarin pelan-pelan. Hari ini saya mau dasarnya dulu. Bapak dan Ibu harus latihan jadi orang kaya. Biar Bapak dan Ibu nggak kaget. Minimal kalau belanja nggak nawar. Minimal kalau belanja nggak nyari yang harga diskon. Yang buy one get three. Maksud buy one get. Kawin dapat istri yang ketiga. Janganlah. Buy one get three, buy one get four, buy one get five. Enggak lah. Pokoknya udah ada ambil. Ada ambil. Udah tinggal dihitung sama kasirnya, kita bayar. Nah, kalau kita udah latihan begitu udah enak. Jangan dibilang sama anak kita, mama kok sekarang beda sih, boros bener, beda sama dulu. Sebelum ke RDI kayaknya mama telaten bener, teliti bener. Sekarang kok mama boros. Kenapa mah? Iya, ini namanya ilmu setan. Oke? Jadi bisa ya? Nah, nanti Mbak Nadia terangin ke teman-teman. Mbak Nadia bisa lunas pinjol. Pinjol. Kenapa saya naikin ke atas pinjol? Karena saya lihat Bapak dan Ibu wajahnya baru masuk udah wajah pinjol. Ya, tadi kan saya lihat wajahnya nggak sama dengan alat kelamin. Maunya saya simetris. Jadi nanti Mbak Nadia ceritain hutang pinjolnya, alhamdulillah bisa selesai. Nah, nanti besok kita bikin lagi acaranya
Mbak Nadia kan kemarin alhamdulillah terkabul 1 triliun. Bapak dan Ibu minimal harus cair 10 miliar. Amin. Tiap bulan. Kenapa Pak Haji nggak sekarang? Kalau sekarang hari ini ngomong pinjol sekalian hajat terkabul 1 triliun, nanti Bapak dan Ibu, iya mendingan satu-satu dulu. Kenapa? Karena saya udah ngelihat kondisi Bapak dan Ibu yang udah otaknya kadaluarsa. Jadi step-step dulu aja ya. Jadi hari ini, besok nanti bayar dong. Enggak, hari ini juga gratis, besok juga gratis. Malah lebih enak neranginnya. Hari ini kita nerangin seputar pinjol, pinjaman online, ya. Nah nanti besok kita bikin lagi acara lagi, judulnya harus cair 10 miliar. Kalau Mbak Nadia kan cairnya 1 triliun. Iya. Nah Bapak dan Ibu harus cairnya 10 miliar tiap bulan. Tanpa kerja, kalau bisa tanpa kerja. Di hari tua, tiap bulan, iya. Berarti saya kalau tiap bulan di rumah cair, saya ngerjain apa Pak Haji? Ibu bisa sambil nenenin suami. Anggap aja ibu hari itu miara tuyul. Yang nggak punya suami nanti saya kirim. Untung. Bu, ini bentuknya satu, Bu. Ini bentuknya satu. Kalau udah saya sulap jadi goib, dia bisa jadi 1000. Maksud saya nggak setuju Bapak dan Ibu harus kerja ngantor, kerja di pabrik, ditarget sama orang kantor, atau Bapak dan Ibu sikut-sikutan untuk gaji berapa sebulan. Ada yang gajinya cuma 5 juta, ada yang gajinya 10 juta, paling banyak 20 juta. Kenapa nggak pakai ilmunya Allah? Bikin takjub Allah. Nah nanti Mbak Nadia ngajarin pinjol dulu. Nanti besok kita bikin lagi acara di sini. Cair 1 triliun. Amin. Kalau Mbak Nadia ngomongnya tentang 1 triliun, Bapak ngebayangin dulu untuk hajat Bapak. Jangan dulu 1 triliun. Ini kan Mbak Nadia udah kelasnya menengah ke atas. Kita cairnya 10 miliar dulu aja ya. Pak Haji, apa bisa Bu? Pak maaf, Bapak dan Ibu lihat RDA sekarang nih. Sekarang, dulu zamannya Mbak Nadia awal datang, Mbak Nadia, Olga Saputra, Chen Kelvin, Kiai Yusuf Mansur, Caca Andika, Caca Andika, Mandra, Vena Melinda, zamannya dulu bareng-bareng itu itu masih bilik. Kalau sholat juga bareng-bareng nih, kalau pada sholat nih ada Billy Saputra, Chen Kelvin, ada Vena Melinda. Itu kita masjidnya goyang Bu. Sekarang mah udah luar biasa. Dulu kita nggak ada mobil Pak. Ada mobil punya mertua saya, Xenia Silver Penyok, plus ada tagihan yang belum kebayar. Jadi curhat gue. Iya, sekarang kan alhamdulillah saya Velfire aja 4, Land Cruiser 1, Robicon 1, Hammer 1, Pajero Sport Dakar terbaru warna hitam 4, Fortuner terbaru 4. Sekarang kok Pak Haji bisa? Ya itu saya meraktekin itu. Dulu zamannya Mbak Nadia datang, Olga Saputra, Pak Kiai Yusuf Mansur, kita belum ada kuda, belum ada sapi, belum ada kerbau, adanya kambing aja. Makanya RDA kandang embe dipertahanin namanya kandang embe. Iya, belum ada karaoke, sekarang udah ada karaoke. Belum ada, zaman dulu. Yatim belum umroh, yatim umroh 2011 sampai sekarang. Privatnya di bawah pohon mangga. Betul. Nah,
Mau saya, Bapak dan Ibu, coba kalau gurunya bisa, Bapak dan Ibu harus bisa. Pasti bisa. Dulu saya rumahnya belum 1000 meter. Sekarang rumah saya udah 1000 meter. Dulu rumah saya belum ada kolam renangnya. Yang ada kolam renang pasien saya, namanya Pak Haji Sutan. Betul. Yang ngasih saya mobil Robicon. Betul. Dia punya kolam renang, rumahnya di Kemang. Betul. Luas banget. Nah, waktu itu saya ijab. Pasti saya punya rumah 1000 meter. Pasti saya punya mobil Robicon. Pasti saya punya kolam renang. Terus Pak, saya ulang-ulang terus Bu. Terus saya ulang-ulang. Jadi kayak orang manggil ayam. Enggak sekali. Krrr. Enggak. Diulang-ulang. Krrr, 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 krrr. Krrr, 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 krrr. Nah, pasti saya punya rumah 1000 meter. Nah, Bapak dan Ibu pasti punya penghasilan sebulan 10 miliar. Amin. Pasti punya penghasilan sebulan 10 miliar. Amin. Nah, buat Bapak juga kalau yang belum ngaceng juga pasti saya ngaceng. Pasti ngaceng. Nah, Ibu kalau dengar suaminya, Bapak ngomong apa tuh? Pasti ngaceng pasti. Ibu buru-buru cari keong. Pak, ngaceng nggak? Kalau nggak digigit nih. Dia pasti diri sendiri. Langsung nonjok istri. Jadi hari ini kita dengar pengalaman Mbak Nadia awal datang ke RDAY. Dia jalanin, punya pinjol, bisa lunas, dan Bapak dan Ibu harus semangat ya. Semangat ya, dengerin ya. Saya hanya pembukaan aja. Pokoknya minggu depan kita bikin lagi acara kayak gini gratis, nggak bayar, nggak. Free. Nanti siangnya Bapak dan Ibu kesempatan udah datang jauh-jauh, jangan buru-buru pulang, langsung ijab sama anak yatim. Karena di Al-Quran, di ayatnya, di hadisnya, usap kepalanya anak yatim. Karena sebanyak rambutnya anak yatim, sebanyak itu keberkahan. Buat yang Bapak, usap kepala anak yatim. Buru-buru Bapak cium kening ibu yatim. Jangan ya, Pak Haji, itu ada anak yatim kurung yang digendong. Ya diusap aja kepalanya, tapi tangannya nggak boleh ngerogoh nenen ibunya. Nanti Bapak usap-usap tangannya maju. Jangan, itu jatah sayang. Jadi gini ya. Hari ini kita kasih semangat Mbak Nadia untuk memotivasi bapak-bapak. Judulnya satu, utang pinjol bisa lunas. Kalau yang cair 1 triliun acaranya minggu depan, jangan sekarang. Kenapa Pak Haji? Biar kita kupas tuntas dulu tentang pinjol. Nggak apa-apa kan? Ya. Pak Haji, rumah saya kan jauh. Jangan takut Pak. Bapak dan Ibu paksain datang kemari. Kita kasih biaya bareng. Namanya dipaketin pakai tiki. Jadi nggak usah naik bus ya. Oke, kita dengar Mbak Nadia. Tepuk tangan dong Mbak Nadia. Nggak berhenti ketawa ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Makasih, saya Pak boleh Haji. minta senyumnya yang paling lebar. Wow. Jangan ada yang nggak senyum ya Pak Ibu ya. Ya, lagi itu kurang sampai mentok Bu. Sampai mentok Bu. Sampai mentok. Ya. Loh Ibu belum. Ayo. Senyum yang lebar. Nah, iya. Senyum itu sampai mentok di sini nih, sampai gini. Ya. Kalau di kantor tuh kalau bilang 7 gigi terlihat. Jadi hitung aja tuh 7 gitu terlihat. Jadi itu senyum yang tulus. Jadi sampai mentok ya Pak. Nah, kan Kentung. kayak Bapak nggak punya gigi.
Bapak Ibu udah pernah latihan kan setiap pagi jam 00 itu kita apa dulu yang dilakukan? Senyum. Berapa kali? 41 kali. Tahu nggak sih karena apa? Karena keberkahan itu keluarnya dari sewaktu kita tuh memulai untuk tersenyum. Tersenyum itu adalah memang di sini nih kalau dari medisnya, ketika kita senyum gini, hormonnya terbuka. Hormonnya tuh mulai ngalir. Makanya kenapa Pak Haji suruh kita tuh untuk diawali dengan tersenyum. Nah, saya pegang ini nih Pak. Ada yang sudah tahu ini apa? Iya. Iya. Yang sudah privat mungkin sudah tahu ini ya. Ya. Dibaca lagi ada 18. Dulu saya masih 6. Berkembang jadi berapa? Belum, masih 13. Datang lagi ke sini jadi 18. 6 aja udah susah banget rasanya. Terus jadi nambah jadi 13. Habis itu nambah lagi jadi 18. Nah, kenapa sih Mbak kok harus ada ini? Iya, ini adalah mutlak yang harus dilakukan. Jadi kalau udah kayak gini motivasinya gede hajat apa gede? Jengkel. Itu yang selalu dikasih tahu sama Pak Haji. Saya cerita dulu sebelumnya saya kesini tuh saya diajak teman. Diajak teman dulu tuh persoalannya apa? Anugerahnya adalah 17 kartu kredit saya macet. 2 tahun saya nggak bisa bayar. Habis itu menuju ke sini, awalnya kenapa kok saya bisa Pak Haji selalu bilang ucapan adalah doa. Ucapan tuh nggak ngucap aja di sini ya, tapi di sini juga. Saya lihat kondisinya kandang semua, di mana saya bisa belajar untuk mau ngelunasin utang. Orang ini dagang kambing begini gitu, bau, ya kan ya, bau gitu, awalnya gitu. Terus udah gitu tempatnya di situ jelek gitu, pokoknya dia kayak gedek gitu, tahu gedek nggak Pak? Kayak gedek gitu loh. Terus udah gitu saya tuh ngebatin, cuman bilang gini, udahlah, gue cuman lihat aja dulu. Tahu nggak Pak? Itu ngebatin loh Bu, Pak. Bu, Pak, itu ngebatin loh. Jadi pas lagi saya duduk, Pak Haji langsung bilang, kamu kan cuma mau lihat, pasien saya banyak, lihat aja dulu. Ngantrinya tuh udah ratusan, habis itu di depan mata saya duduk tuh digituin. Kaget aku. Akhirnya, terus teman saya bilang, lu ngucap apa? Iya, gue ngucap gitu, sama persis apa yang dia omongin. Gue ngucap itu gitu. Nah jadi memang itu nyata-nyata, makanya kenapa kita harus memperhatikan apa yang kita ucap. Nah, saat saya selesai itu sudah ada di YouTube ya Bapak Ibu ya. Itu nggak ada bedanya, namanya juga tetap pinjaman yang dengan instrumen kalau kartu kredit ada kartunya, kalau pinjol itu pakai aplikasi. Saat kemarin pinjol itu kenapa kok sampai banyak banget? Sampai 40 aplikasi di saya, 60 aplikasi di suami saya. Jadi berapa? Tepuk tangan dulu. Mbak Nadia kita namakan Ratu Pinjol. Suaminya kita namakan Raja Pinjol. Nah Bapak dan Ibu kita namakan apa? Kalau memang mau sudah ada yang melampaui saya, itu bisa di sini testimoni. Makanya saya nanya, emang belum ada Pak gantinya? Belum katanya gitu. Belum ada gantinya gitu. Oke. Jadi sewaktu kemarin sewaktu saya mengalami fase-fase itu sampai dengan saya yang pinjol ini begitu banyak ya. Untuk apa Mbak? Ya ada ya. Ada fase yang di kartu kredit itu buat foya-foya, jujur aja. Fase yang untuk yang pinjol itu untuk ada keperluan ibu saya sama kakak saya sakit. Tapi namanya itu tetap aja kita meminjam ya dengan mendekati riba itu tadi ya. Jangan dikeselin ya karena emang itu ciptaan Tuhan juga kan. Nah, jadi kita jangan kayak gerendeng gitu ya.
Nah sekarang kita menuju yang pinjol itu karena kan Pak Haji minta untuk saya mengupas tuntas tentang itu. Bapak, Ibu, saya ini backgroundnya adalah pegawai bank. Saya kerja di bank BUMN. 23 tahun saya sudah kerja di bank itu. Sehingga keberanian saya untuk mendekati itu memang levelnya tinggi. Karena rasa keingintahuan saya dan merasa memahami iklimnya ketika kita kalau di bank kan juga ada pinjaman ya. Ya. Nah, jadi saat itu akhirnya pemerintah ternyata belum memberikan ketetapan di sekarang. Kalau sekarang ini karena udah banyak yang bunuh diri, akhirnya ditetapkan di sekarang ini kalau kita tidak boleh punya aplikasi banyak. Jadi dibatasi, pakai ada sistemnya. Nah, itu yang saya pelajari. Ternyata saya dihadapkan sama Allah kayak gini nih, biar bisa cerita kayaknya sama ibu sama bapak. Jadi akhirnya kalau saya ada urusan-urusan yang kayak gini, saya cuman gini, oh oke, aku habis ini suruh cerita apa yang harus aku kasih sama teman-teman di sini. Nah kalau kemarin saya sampai 40 itu, karena memang belum ada peraturan dari pemerintah untuk bisa dibatasi. Sehingga buka sini, tutup sini, buka sini, tutup situ, buka situ, tutup sini gitu ya. Nah, jadi akhirnya terjadilah 40 itu. Gagal bayar Mbak? Iya, gagal bayar. Tapi gagal bayar saya di awal yang di kartu kredit sama yang di sini itu nggak jauh. Artinya gini, kalau yang di kartu kredit itu saya 2 tahun gagal bayar. Dikejar-kejar debt call, yes. Pasti 17 kartu kredit debt call-nya macem-macem, dari yang mulai sipit sampai yang hitam ada semua. Coba yang udah pernah dikejar debt collector tunjuk tangan. Oh nggak ada. Ada Pak, ada. Iya. Banyak. Terus saya karena marketing jadi bisa ke sana, dia ke sini, saya ke sana, dia ke situ. Saya menjadi main-main kucing-kucingan sama dia. Nah, itu bayangkan 17 dengan debt collectornya dengan ras yang berbeda-beda. Nah, sekarang ada peraturan debt collector nggak boleh keras-keras untuk menagih. Sudah ada peraturan dari pemerintah, ya. Malah enak sebenarnya. Tetap aja nggak enak ya. Tapi nggak kayak dulu seberingas itu gitu. Nah, terus menuju ke yang pinjol itu ada debt kolektornya. Karena udah belajar di yang 17 kartu kredit, sehingga waktu pinjol aku tidak ada yang menelpon. Gimana caranya Mbak? 40 itu kok nggak ada yang nelpon? Itulah dia. Coba denger ini ilmu jitu. Cara hilang. Ting, hilang. Kok nggak ada yang nelpon Mbak? Gimana caranya? Kenapa kok bisa gitu? Jadi memang kita harus proses ya Pak Ibu. Jangan pernah kita itu langsung kepengennya ini kenapa kok nggak selesai-selesai. Jangan. Karena memang harus step by step, benar kata Pak Haji. Harus step by step. Saat itu saya melakukan apa? Akhirnya saya melakukan, oke, saya punya anugerah ini. Singkirin dulu. Berarti di sini mindsetnya saya rubah. Kalau saya punya anugerah ini, ada apa di diri saya? Ada kekurangan apa yang saya belum lakukan? Saya cari di sini. Kadang Pak Haji suka ngasih tahu kan, ini enggak, kamu ini pakai ini, baca ini jam 00 ini, lakukan. Jadi itu clue-cluenya dari Pak Haji. Clue apa yang memang harus kita lakukan masing-masing. Kalau privat itu ketahuan, apa yang kita harus lakukan itu ketahuan. Dan itulah yang jadi fokus untuk benahin diri, bukan fokusnya dulu untuk menyelesaikan. Perhatiin ya. Satu pertanyaan 100 juta ya. Perhatiin. Ayo ulangi lagi. Yang tadi? Ya, perhatiin. Pokoknya satu pertanyaan ke Mbak Nadia 100 juta. Mau gak 100 juta? Ya, tapi nanya yang bobot ya. Kalau nggak berbobot, potong.
Jadi ya kita ulang. Perhatiin Kita ulang sekali lagi. cara ngilang diri. Ketika kita dapat anugerah, ini taruh dulu. Oke, saya dapat anugerah. Ya, taruh nih. Artinya kita sudah bisa menghilangkan yang poin keberapa nih? Mikir. Ya, oke? Poin ke-12. Taruh dulu. Habis itu kita caranya ada di sini banyak macam-macam. Ikut pencerahan atau kita menyikapi diri kita itu koreksi diri. Apa salahnya ya di sini ya? Aku udah qobliyah badiah apa belum ya? Kan ini sini ada nih. Ada disuruh jam 00 apa. Nah, kalau kita privat kan ketahuan nih, kamu kurang apa, kamu ini apa. Nah, itu clue-nya. Ketika clue-nya itu didapat, lakukan. Saat kemarin saya clue-nya apa? Mbak, bersyukur aja, sebut aja alhamdulillah berapa kali kan gitu ya? Kan ada kayak gitu ya? Ya, satu-satu biasanya berbeda-beda. Kalau kayak gini general, ya kita lakukan aja secara general. Tapi kalau kepengen apa ya kira-kira clue-nya saya? Nah, itu adalah privat. Gitu ya. Mbak, terangin dulu. Nih kebetulan laki-lakinya agak blow on. Clue itu apa? Clue. Oh iya, clue itu. Clue itu tanda-tanda. Tanda-tanda kita ini sebenarnya harusnya kayak apa sih gitu. Harusnya kita melakukan apa sih? Bukan ya, maaf ya saya bisa bilang kalau saya diri saya sendiri ya, kesalahan apa yang harus saya perbaiki? Untuk menuju ke Allah, itu apa kesalahan yang harus saya perbaiki? Sholat ntar dulu tanggung, itu salah nggak? Ya kan? Tanggung ntar panggil bos karena saya kerja. Ntar dulu, ini ntar Allahu Akbar, ntar dulu, ini ntar dia marah lagi. Mendahulukan siapa? Harusnya mendahulukan sholat kan? Tapi saya mendahulukan bos. Itu salah nggak? Nah, itu yang saya perbaiki. Itu hal kecil. Tapi harus betul-betul diperhatikan buat kita jangan sampai tidak apa ya. Itu debt collector telepon angkat dulu tuh. Debt collector telepon angkat dulu. Kasihan debt collectornya, dia tahu Bapak dan Ibu lagi live. Ya. Oke, saya ulang ya. Setelah anugerahnya ditaruh, kita harus koreksi diri. Cara koreksi dirinya itu bisa melalui kita sendiri yang menilai atau kita minta bantuan lewat privat ke Pak Haji. Ya, apa yang jadi kekurangan, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijalani. Nah, kayak kemarin saya sholatnya tidak tepat waktu. Sekarang dibikin tepat waktu. Gimana caranya? Ya kita harus paling tidak 15 menit sebelum Allahu Akbar udah di situ. Kok panjang amat, nanti gimana kalau dipanggil bos? Nah, itulah lagi prasangka Allah adalah apa kata prasangka hambanya. Ketika kita berprasangka nanti kalau dipanggil bos gimana? Dipanggil beneran. Jadi jangan dikedepankan itunya. Itu dihilangkan. Nanti kalau ditelepon debt collector gimana? Ditelepon beneran. Jadi nggak usah mikir ditelepon apa enggak. Itu yang bikin saya kemarin nggak ditelepon. Karena saya nggak mau mikir, aku ditelepon kali ya, nanti dikit lagi mau ini, nanti dia gimana, nanti gini. Itu nggak saya mau mikir. Terus besok gimana cara bayarnya? Ntar juga puyeng kalau misalnya kita mikir gimana cara bayarnya, jadi puyeng beneran. Jadi yang kita harus lakukan di sini tentang mikir itu memang benar, taruh dulu. Ketika ibu di sini udah mikir gimana mau naruh, nanti ntar dipanggil, nanti didatengin karena itu udah kemarin tuh temen aku gini-gini, akan begitu kejadian. Jadi mengerti ya? Bener ya? Jangan dipikirin yang belum. Kalau kata Pak Haji itu offset. Ya, offset. Coba perhatiin yang Mbak Nadia terangin. Saya mau Bapak dan Ibu jeli bener nerangin. Itu dengerinnya Mbak Nadia ya. Nanti nanya yang berbobot. Satu berbobot tunai dari saya 100 juta. Tunai.
Tunai, kebetulan saya lagi nyari tumbal. Ya, oke, sudah bisa disepakati itu? Taruh dulu, habis itu kita mindsetnya terbuka untuk kita menilai diri kita bahwa kita ini salahnya di mana. Jadi nanti gimana Mbak? Itu lunas apa enggak? Itu apa namanya? Mikir. Kan kalau aku bilang tadi kalau mikir kejadian, jadi nggak usah. Nggak tahu, nanti Allah kasih jalan, nggak tahu jalannya apa. Gitu ya, nggak tahu jalannya apa. Kalau yang di kedua, saya jadi pinjol itu, kalau ini kan 2 tahun ya. Kalau yang kedua itu cuman 4 bulan. Tepuk tangan dulu dong. Wow, luar biasa. 4 bulan, tapi memang 4 bulan itu harus kerja keras kita untuk bisa punya motivasi diri gitu loh. Jadi jangan ada lagi untuk kita tuh terkontaminasi otaknya yang ntar kalau gini, iya kalau di YouTube kemarin aku lihat ada pengalaman orang dia gini itu apa jadi jatuhnya? Mikir. Ya, sepakat ya. Jadi apa dulu pertama? Oke, aku dapat anugerah. Taruh dulu. Habis itu kita mikir diri sih, maksudnya bukan mikir itu ya. Kita tuh mengkoreksi diri. Apa kira-kira yang salah di diri kita? Ya, sepakat ya? Misalnya kalau memang cuman koreksi diri itu cuman melihat kayak misalnya, oh aku sholatnya kurang itu udah biasa. Tapi ada lagi, kita harus melis. Aku dulu ngelis Pak, Bu, ngelis. Allah tuh sukanya apa? Saya list. Saya suka gerendeng sama orang tua saya, sama ibu saya suka nggak suka sama ibu saya, bawel soalnya. Almarhum tapi sekarang udah ya, bawel gitu kan. Akhirnya saya tulis itu, mama bawel. Wah ini nggak boleh dilawan nih orang tua soalnya. Kita dari dulu dari kecil kan udah kita dikasih tahu orang tua, jangan ngelawan orang tua kan gitu ya. Berarti itu nggak boleh dilawan nih. Oke. Terus yang kedua, anak ribet. Oh nggak boleh juga nih saya kesel sama anak, karena Pak Haji pernah juga bilang yang Fauzi, ingat Fauzi itu kan sebagai ucapan kita ya, ucapan ada doa. Dan jadi aku ngelis lagi, oh aku harus baik-baik aja nih sama anakku. Oke, kakak saya aduh dikit-dikit duit kayak gua ATM aja nih, dikit-dikit minta duit apa lagi gitu kan. Tapi aku nggak boleh kesel nih. Ya udah kakak saya, itu berarti ring 1 cek Pak Bu. Ring 1 kita itu dicek. Mbak, dia itu emang udah ngeselin, harusnya gue kakak dong, dia adik. Harusnya dia hormat sama aku, dia gak hormat sama saya. Iya Bu, tapi nanti kalau ibu gede jengkelnya, jadi ininya hilang. Apa bagiannya? Jengkel. Ya, jadi mau dia yang salah, mau aku yang salah, mau siapa yang salah, pokoknya Allah suka kalau kita memaafkan. Sehingga bukalah legonya kita ini untuk memaafkan semua orang yang udah pernah bikin kita kesel. Sepakat nggak Bapak Ibu? Tepuk tangan dulu dong. Wow.